Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rosadi, salah satu kontributor analisa di seputar Forex. Pada video kali ini saya tidak menjelaskan analisa, cuma saya menjelaskan dasar teori analisa saya, yaitu tentang metodenya, trend level signal. Jadi kita bahas trennya, kita bahas level, dan bahas signalnya, konfirmasi. Nah, jadi saya bagi 3 bagian. Yang bagian pertama tentang tren, nanti saya bagi beberapa sesi. Terus yang kedua kita bicara tentang level, supply resistance, supply and demand. Terus yang ketiga kita bahas tentang konfirmasi. Kenapa saya gunain 3 candlestick, kenapa cuma bearish engulfing, kenapa pin bar, dan kenapa cuma inside bar. Nah, terus dari satu sesi, jadi tren ini kan satu bagian kita bagi ya, saya bagi. Contohnya pertemuan pertama ini saya mau menjelaskan tentang top dan bottom, atau high dan low, dan teorinya, teori Dow. Ini Wyckoff, bukan Wyckoff, ini teori Dow. Wyckoff kayaknya nggak terlalu ini, teori Dow. Terus yang kedua kita bahas tentang gelombang dan bukan gelombang, sama tren. Nah, pertemuan kedua baru kita bahas tren nih. Sekarang belum kita bahas top dan bottom dulu. Yang terakhir baru kita bahas tipe-tipe tren dan fase dalam tren. Saya sudah tandai ya top dan bottom. Nah, coba kita lihat grafik begini. Kira-kira kalau teman-teman yang nggak biasa lihat ini trennya naik apa turun nih? Kalau sekarang kayak begini. Nah, yang kalau dari sini kan naik ya, top, bottom, top, bottom, top, bottom, top, bottom, top. Nah, kalau di sini kan turun ya, top, bottom, top, bottom, top, bottom, top, atau ini kan misalnya ini top, bottom, top, bottom, top. Nah, bagaimana yang tidak bisa baca top dan bottom? Ya bingung nanti. Jadi tujuan kita mengidentifikasi top dan bottom untuk mendapatkan arah atau trennya. Kalau orang yang nggak bisa identifikasi top dan bottom, berarti dia nggak bisa paham ini trennya yang sedang terjadi apa, apakah trennya turun, naik, atau sideways. Kalau dia nggak tahu arahnya, terus pasti akan kebingungan, ini mau sell apa buy. Ya seperti itu. Nah, kalau saya kayak gini, kira-kira kelihatan nggak? Jelas. Kalau sekarang kira-kira posisinya apa yang bagus nih? Ya kita sell. Tapi kalau lagi begini, ya tunggu aja dulu, tunggu ke sini kayak area supply-nya. Nah, intinya trend ini sangat berfungsi untuk menentukan dasar untuk entry posisi. Ya kalau yang misalnya trading sesuai tren, gampang. Kalau tren turun tinggal sell, tren naik tinggal buy. Tapi kalau yang suka lawan tren, ya gampang. Kalau tren turun ada koreksi ya ambil buy. Kayak gini ya, contohnya misalnya harga di sini nih, terus koreksi ya ikut buy-nya ini ke atas. Atau kalau sekarang ini ambil buy lagi mungkin sampai sini. Tapi kalau ya jadi itu sebenarnya cuma pilihan aja sih, mau ikut tren apa tidak ikut tren. Tapi intinya paham dulu tren yang sedang terjadi itu apa, biar pengambilan posisinya jelas, jangan kebingungan. Terus yang kedua ya, saya mau bahas tentang identifikasi top dan bottom. Top itu apa? Top itu sebenarnya harga tertinggi, sama kayak high itu harga tertinggi. Bedanya kalau top dia untuk harga close-nya, ini harga close ya. Harga topnya misalnya di 1.4230 nih, atau 1.4230. Tapi high-nya di harga 1.4380. Nah, bisa dibedakan ya. Ini top, ini high. Nah, sama kayak ini bottom nih. Bottomnya di 1.2580, tapi low-nya 1.2443. Jadi beda ya, bottom sama-sama harga terendah dan harga tertinggi, tapi yang satu di close, satunya itu di low dan high-nya. Oke, saya rasa sudah paham ya. Jadi top bottom kita gunain harga tertinggi dan harga terendah. Ada case, ada kejadian memang harganya itu nutupnya di bukan candlestick. Kalau naik bukan candlestick bullish, kalau turun bukan candlestick bearish. Misalnya ada gap, ya gap naik di sini ya, tutupnya di sini, terus tutupnya masih di atas ini. Jadi kita ambil harga close-nya di atas. Tapi itu jarang sekali terjadi. Yang normalnya yang seperti ini. Terus yang kedua saya mau berbicara tentang teori Dow dasarnya.
Karena banyak yang suka nanya juga, Pak, ini yang digunain sama kayak Elliott Wave nggak? Beda, bukan Elliott Wave. Saya nggak ngitung tren, saya cuma ngelihat lower top, lower bottom. Kalau ada lower top atau lower bottom, berarti saya sell, trennya turun. Kalau ada higher high atau higher top, higher bottom, saya buy karena tren naik. Simple seperti itu. Nah, terus untuk teori Dow-nya ini ada 4 prinsip, bisa dibaca. Intinya saya cuma mau jelaskan yang paling digunakan pada saat kita trading. Itu yang pertama itu poin ini nomor 1, yang kedua ini poin nomor 2, terus yang poin nomor 6. Ini nomor 6. Yang pertama, pasar memiliki 3 pergerakan. Nah, di teori Dow itu mereka membagi 3 pergerakan ini. Ya, pertama primary, major trendnya ini biasa berlangsung, ini yang merah ya, biasa berlangsung antara setahun sampai beberapa tahun. Terus ada mediumnya, medium ini yang biru ya ini. Jadi bisa dibilang itu medium sebenarnya bisa kayak bisa kayak koreksinya, atau contohnya begini ya, ini naik yang merah ya. Ini di sini ada yang biru nih. Duh, mana nih yang biru ya? Ada garis biru. Nah, seperti ini, sengaja biar lebih enak, biar kelihatan langsung. Nah, ini satu tren naik di sini. Biasanya bentuknya cuma candlestick gitu. Tapi ternyata ada gelombang di sini. Misalnya begini ya. Jadi ini primary. Ini kau jadi mana ya? Ini primary major trend, nah kali naik, tapi dalamnya ada gelombang-gelombang. Nah, itu mediumnya. Terus ada lagi dalam medium itu ada lagi gelombang, itu short swingnya. Nah, makin bingung pasti nih. Tapi mungkin awal-awalnya mungkin bingung ya. Tapi nanti kita akan lihat di contohnya di grafik. Nah, contohnya misalnya ini kita lihat ya. Kayak ini nih. Coba lihat. Ini turun ya. Turun. Coba saya tandai dulu warna merah nih. Ini lower top ke lower bottom ya. Kelihatannya nggak ada gelombang ya. Tapi coba buka di daily-nya. Ini kan time frame weekly ya, lihat ini. Ada gelombang nggak? Ada. Ini top ya, bottom, top, bottom, top, bottom. Nah, ini bisa jadi lower top ini. Padahal di sini nggak ada gelombang. Tuh, satu kali jatuh aja nih. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, dalam gelombang daily tadi kita buka satunya, ada lagi gelombang dalamnya. Jadi gelombang dalam gelombang. Singkatnya seperti itu. Nah, itu untuk yang nomor pertama. Yang kedua, tren memiliki 3 fase. Ada akumulasi. Akumulasi itu kalau misalnya ini tren naik ya, itu akumulasi itu yang bagian bawah, daerah-daerah bawah. Jadi di bawah sekali itu ada akumulasi. Terus nanti naik terus, itu areanya area adopsi. Kenapa disebut adopsi? Karena rata-rata trader-trader yang istilahnya yang terlambat itu melakukan entry biasanya di area sini. Yang di sini nih biasa dilakukan oleh smart money atau institusi-institusi yang yang punya data yang lebih cepat. Kalau saya bilangnya smart money, ini hedge fund mereka buynya biasanya di area sini ketika tren yang baru mulai. Nah, para trader kebanyakan tuh biasanya entry-nya di sini nih, tengah-tengah nih. Nah, terakhir ada fase yang terakhir namanya fase distribusi. Jadi mereka sudah melepas asetnya nih akhir-akhir tren sini. Jadi yang buy di sini mereka sudah lepas. Itu. Yang buy di sini ya terlambat, mereka loss nanti. Itu poin yang kedua. Dan terakhir, saya menjelaskan tentang ini, tren selalu berlanjut hingga muncul tanda-tanda jelas yang menunjukkan bahwa tren terakhir. Nah, ini paling jelas ini, bottom dan top. Jadi pada saat tren naik, ini kan tren naik ya, top, bottom, higher bottom, higher top, higher bottom. Ini kan trennya naik terus ya. Pada saat higher bottom terakhir dalam tren naik itu break, maka trennya berubah. Nah, kalau pakai pola ini polanya apa nih? Nah, pasti banyak bilang ini head and shoulder, ini kepala, bawa kiri, bawa kanan. Ya, mungkin hampir mirip head and shoulder. Tapi kalau dalam teori Dow itu bukan head and shoulder, itu namanya lower top atau lower high yang baru terbentuk. Sama, kalau tren turun juga seperti itu. Jadi tren turun kan lower bottom dan lower top. Nah, ketika lower top terakhir di break, nah itu trennya berubah dari turun jadi naik.
di poin ke-6 ini seperti itu. Jadi tren berubahnya itu ketika ada lower top yang sudah break. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sebagai awal. Yang penting dipahami ya, top dan bottom itu seperti apa, cara identifikasinya, terus tentang teori Dow juga sepintas. Nanti kedepannya kita bisa lebih bahas lebih detail tentang ini, terutama ini nih, pasti banyak yang nanya nih tentang gelombang dalam gelombang, karena memang saya awal-awal ini yang bikin saya berbulan-bulan susah untuk pahami gelombang dalam gelombang, karena kita akan dilatih untuk melihat secara detail. Jadi kalau ini tidak ada gelombang, kita buka time frame kecil pasti ada gelombangnya. Misalnya kita biasa lihat di H1 ya, kalau buka di M5 pasti kelihatan gelombangnya. Sama di M5 buka di M1 ada gelombang lagi tuh. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan atau bisa ya, kalau mau request video nanti setelah seri ini selesai sampai di signal selesai, saya bisa bahas untuk video kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.